Namaku Lina. Usia 32 tahun, seorang wanita yang sepintas hanya terlihat sebagai ibu rumah tangga biasa. Setiap pagi tugasku sederhana, menyiapkan sarapan, memastikan suamiku berangkat kerja dengan kemeja rapi, dasi lurus, dan bekal makan siang tersimpan dalam kotak makan stainless yang kubelikan khusus. Rumah kami di kawasan perumahan elit, 2 lantai dengan halaman luas dan kolam kecil yang sering dipenuhi bunga teratai. Siapapun yang melihat kami, pasti mengira rumah tangga kami adalah rumah tangga idaman. Dan memang begitu. Setidaknya, dulu, Reno, suamiku, seorang pria yang pada awal kami menikah begitu perhatian. Dia selalu mencium keningku sebelum berangkat, menelpon saat makan siang hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Pulang kerja, dia akan memelukku erat dan bercerita panjang lebar tentang harinya. Aku pun akan duduk mendengarkan, tersenyum, memijat pundaknya sambil menyiapkan teh hangat. Hidupku seolah sempurna. Yang tidak diketahui Reno adalah, semua keberhasilan yang dia raih saat ini tidak lepas dari peranku. Reno bekerja di perusahaan besar bernama PT Mitra Global Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Dari luar, Reno hanyalah seorang pegawai yang berusaha keras menaiki tangga karir. Namun sesungguhnya, perusahaan itu adalah milikku. Aku pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik aslinya. Hanya saja, aku sengaja tidak tampil ke publik. Semua urusan sehari-hari dipegang oleh CEO yang kupercayai sepenuhnya, Pak Arman, yang memang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Aku tidak pernah menceritakan hal ini pada Reno. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi aku hanya ingin menjadi seorang istri biasa. Aku ingin Reno bangga pada pencapaian karirnya sendiri, tanpa merasa terbebani atau terganggu oleh posisiku. Aku ingin dia mencintai aku apa adanya, Lina, bukan Lina si pemilik perusahaan. Dalam hati, aku sering merasa bahagia karena Reno tampak begitu semangat bekerja, merasa semua pencapaian itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Hidup kami berjalan indah selama 5 tahun pertama. Setelah pulang bulan madu di Maldives, kami langsung membeli rumah ini dengan uangku. Tentu saja Reno berpikir itu dari tabungan bersama dan hasil pinjaman bank. Reno menata ulang taman, menanam pohon Kamboja yang katanya akan membawa kesejukan. Aku menata interior rumah agar terlihat hangat dan nyaman. Pada akhir pekan, kami sering menghabiskan waktu menonton film sambil berpelukan di sofa ruang keluarga. Atau sesekali pergi liburan ke luar kota, menikmati angin pantai atau udara sejuk pegunungan. Aku benar-benar bahagia. Aku pikir, inilah kehidupan rumah tangga yang selama ini aku impikan. Setiap kali Reno bercerita tentang pekerjaannya, aku diam-diam ikut bangga. Dia memulai sebagai staf analis proyek, lalu naik menjadi supervisor dalam 2 tahun. Aku tahu dia memang pekerja keras, meski ada banyak keputusan kenaikan jabatan yang sebenarnya kubantu percepat. Dalam diam, aku sering meminta laporan performanya dari Pak Arman, CEO perusahaan, yang selalu mengirimkan rekapan setiap bulannya. Hasilnya selalu memuaskan. Reno memang cerdas dan teliti. Namun lebih dari itu, aku melihat bagaimana Reno begitu bersemangat saat membahas proyek baru, bagaimana matanya berbinar saat menjelaskan target yang ingin dicapainya. Disitulah aku merasa keputusanku untuk tetap diam sebagai istri rumah tangga biasa sudah tepat. Aku ingin Reno benar-benar merasa ini semua adalah usahanya, hasil kerja kerasnya sendiri. Kami tidak segera dikaruniai anak. Awalnya Reno santai saja, tapi kemudian mulai sering bertanya padaku. Sayang, mungkin kita perlu cek ke dokter ya? Siapa tahu ada yang salah. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Iya, nanti kita periksa bareng. Tapi kan kita juga harus santai, jangan terlalu stres. Kadang Tuhan kasih nanti di saat yang paling indah. Dia mengangguk meski wajahnya sedikit muram. Tapi Reno tetap baik, tidak pernah menyalahkanku, bahkan berusaha menghiburku dengan mengajak liburan lebih sering. Kami pergi ke Bali, Jogja, hingga Lombok. Setiap pulang, Reno selalu berkata, "Nggak apa-apa kita berdua dulu. Aku bahagia kok sama kamu." Aku merasa, Reno benar-benar pria yang kucintai sepenuh hati. Hingga kemudian datang satu momen yang akan mengubah segalanya. Sore itu, Reno pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang menyiapkan camilan risoles dan teh manis di meja taman belakang. Reno menghampiriku dengan wajah sumringah.
Dia langsung memelukku erat, bahkan mencium pipiku berkali-kali. Ada apa sih? Kok senang banget? Tanyaku geli. Dia lalu duduk, mengambil risoles satu, lalu menatapku dengan mata berbinar. Sayang, aku dapat promosi. Mulai bulan depan aku resmi jadi kepala divisi proyek wilayah barat. Gajiku naik hampir 2 kali lipat. Kamu bangga nggak sama aku? Aku menahan senyum haru. Aku tentu sudah tahu kabar ini sejak minggu lalu, karena akulah yang mengesahkan surat keputusan itu. Tapi melihat Reno begitu bahagia dan bangga, aku ikut terharu. Bangga bangetlah, Mas. Kamu memang hebat. Reno langsung menarikku ke pangkuannya, memelukku erat. Nanti kita rayakan ya. Aku janji mau ajak kamu ke Jepang tahun depan. Biar kamu bisa lihat bunga sakura langsung. Aku hanya mengangguk, menahan rasa haru. Dalam hati, aku berdoa semoga kebahagiaan ini terus abadi. Aku tak butuh dunia tahu siapa aku. Cukup Reno yang tahu aku adalah istrinya yang setia dan selalu ada untuknya. Hari-hari setelahnya Reno semakin sibuk. Jabatan baru membuatnya sering pulang larut malam. Terkadang aku sudah tertidur di sofa ruang tamu saat dia baru datang dengan bau parfum tajam yang bukan milikku. Tapi aku selalu berpikir positif. Reno pasti banyak bertemu klien. Dia sedang mengejar target proyek besar. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan kemeja terbaiknya. Menyetrika rapi, menyiapkan kopi kesukaannya 2 sendok gula, tidak lebih. Kadang dia terburu-buru, hanya mencium pipiku sekilas sebelum berangkat. Tapi aku selalu mengerti. Aku bangga pada Reno. Dia sekarang memimpin ratusan orang di divisinya, tanggung jawabnya besar. Pada saat itulah aku sering termenung di beranda rumah, memandang taman kecil kami. Apakah semua ini akan terus seperti ini? Ataukah Tuhan sedang menyiapkan ujian untukku? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, cintaku pada Reno tulus. Bahkan jika dia tahu siapa aku sebenarnya, aku berharap dia tetap mencintaiku bukan karena hartaku, tapi karena aku adalah Lina, wanita yang selalu ada untuknya sejak awal. Satu sore menjelang senja, saat aku sedang menunggu Reno pulang, aku menerima panggilan dari Pak Arman. Suaranya terdengar hati-hati. Bu Lina, saya ingin melaporkan. Hanya sebagai informasi saja, tidak ingin Ibu salah paham. Tapi saya rasa Ibu perlu tahu, beberapa staf melaporkan Pak Reno sekarang sering pergi makan malam dengan sekretaris barunya, Sinta. Aku tertegun. Makan malam? Iya, Bu. Sebenarnya mungkin hanya urusan kerja. Tapi saya juga tak mau menuduh. Saya hanya merasa Ibu perlu waspada. Sebab kabar di kantor mulai terdengar kurang enak. Aku menelan ludah, dadaku terasa nyeri. Terima kasih Pak Arman. Nanti saya akan cari tahu sendiri. Setelah telepon ditutup, aku duduk diam. Tanganku gemetar memegang gelas teh yang bahkan belum sempat ku minum. Aku menatap taman yang perlahan meredup di terpa senja. Apakah ini awal dari kehancuran rumah tanggaku? Ataukah hanya sekadar fitnah? Aku menarik napas panjang. Tidak. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Aku akan menjadi istri yang bijak. Aku akan menyelidiki sendiri, pelan-pelan. Tapi satu hal yang aku yakini, jika memang semua ini benar, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku telah memberikan seluruh hidupku pada Reno, bahkan menyembunyikan siapa diriku demi dia. Jika dia mengkhianati itu, maka aku akan pastikan dia merasakan luka yang setimpal. Aku menggenggam dadaku, menahan air mata. Masih kupeluk erat harapanku bahwa Reno hanya sibuk bekerja, hanya itu. Tapi jika tidak, maka aku harus bersiap menghadapi badai. Dan saat itu, aku belum tahu badai macam apa yang akan segera menghantam hidupku. Hari-hari setelah percakapan dengan Pak Arman terasa jauh lebih panjang dan sunyi. Setiap pagi aku masih menjalankan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan Reno, menyetrika bajunya, memastikan dasinya terpasang sempurna. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Seperti kaca yang di permukaannya tampak utuh, tapi perlahan tergores dari dalam. Reno semakin sering pulang larut malam. Jika dulu jam 8 malam dia sudah duduk di meja makan menemaniku makan malam, sekarang jam 10 pun belum tentu dia tiba. Bahkan beberapa kali dia mengirim pesan singkat yang isinya hanya, "Maaf ya, sayang." Lembur,
Banyak laporan yang harus diselesaikan. Aku berusaha memahami. Benar-benar berusaha. Kupikir jabatan barunya memang menuntut lebih banyak waktu dan tenaga. Namun, rasa curiga yang sebelumnya tak pernah ada, kini mulai bertumbuh seperti benalu. Apalagi setelah mendengar kabar dari Pak Arman bahwa Reno sering terlihat makan malam bersama sekretarisnya, Sinta. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengunjungi butik langganan, menengok toko bunga, atau menghabiskan waktu di kafe favoritku membaca buku. Namun semua itu tak mampu menghapus kecemasan. Pikiran tentang Reno dan Sinta terus menghantuiku. Setiap kali Reno pulang larut dengan aroma parfum berbeda, hatiku berdegup tidak karuan. Suatu malam, saat Reno akhirnya pulang hampir pukul 11, aku memutuskan untuk menanyakan langsung. Dia masuk dengan wajah lelah, melepas jas dan menaruh tas kerjanya di sofa. Aku menghampirinya dengan hati-hati. "Kamu lembur lagi, Mas?" Reno mengangguk sambil mengusap wajahnya. "Iya, deadline proyek Palembang itu benar-benar bikin stres. Aku harus pastikan semua data siap untuk rapat direksi minggu depan." Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. "Kamu nggak apa-apa kan?" "Maksudku, kamu kelihatan makin capek akhir-akhir ini." Dia tersenyum kecil, merangkul pundakku. "Namanya juga kerja, sayang. Demi masa depan kita juga." Aku ingin mempercayainya. Aku sungguh ingin. Tapi entah mengapa, senyumnya tak lagi terasa sama. Pelukannya tak lagi seerat dulu. Seperti ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kulakukan, meminta asistanku, Rina, untuk diam-diam mengamati Reno. Rina adalah orang kepercayaanku yang sudah bekerja denganku sejak sebelum aku menikah. Dia tahu siapa aku sebenarnya, tahu semua rahasiaku, dan bisa menjaga semua itu dengan baik. "Rina, tolong bantu saya ya. Kamu coba cari tahu Reno kalau lembur itu benar-benar di kantor atau tidak." Saya nggak mau menuduh, tapi hati saya nggak tenang. Rina menatapku dengan penuh pengertian. "Baik, Bu. Saya akan atur orang untuk mengikuti beliau." "Tenang saja, semua akan diskret." Dalam hati aku merasa bersalah. Seolah-olah aku istri curiga yang tak percaya pada suaminya. Tapi rasa sakit yang makin hari makin menusuk membuatku tak bisa tinggal diam. 3 hari kemudian, Rina datang ke rumah dengan wajah yang sulit dibaca. Dia menyerahkan amplop coklat berisi foto-foto. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan mulai menatap satu persatu foto yang tercetak. Dadaku langsung terasa diremas. Dalam foto itu, Reno tampak duduk di restoran mewah bersama Sinta. Mereka tertawa, Reno bahkan tampak memegang tangan Sinta di atas meja. Ada foto lain saat mereka berjalan berdekatan, seolah Reno melingkarkan tangannya di pinggang Sinta. Puncaknya, ada gambar Reno membukakan pintu mobil untuk Sinta, lalu wanita itu masuk dengan senyum manja. Aku menutup mulut menahan isak. Air mata tak tertahankan lagi menetes. "Ya Tuhan, Reno?" Rina langsung memelukku, menepuk-nepuk punggungku. "Saya ikut sedih, Bu. Tapi lebih baik Ibu tahu sekarang daripada terlambat." Aku hanya mengangguk sambil menangis dalam pelukannya. Selama ini aku sudah berkorban banyak untuk Reno. Menyembunyikan siapa diriku, mendukung semua ambisinya, bahkan diam-diam membukakan jalan karirnya. Tapi balasannya, dia malah mengkhianatiku dengan perempuan lain. Malam itu, Reno pulang sekitar jam 10 lebih. Dia tampak santai, bahkan bersiul pelan saat masuk rumah. Seakan-akan tak ada beban sedikit pun. Aku menunggunya di ruang keluarga, dengan setumpuk foto di atas meja. Ketika dia melihatku masih terjaga, wajahnya sempat kaget. "Loh, kamu belum tidur?" Aku memandangnya tajam. "Aku mau kita bicara." Reno menghela napas, menaruh tasnya. "Bicara apa malam-malam begini?" Aku mendorong setumpuk foto ke arahnya. "Tentang ini." Reno menatap foto-foto itu. Ekspresinya berubah seketika. Wajahnya pucat, lalu menegang. Dia mencoba mengambil foto-foto itu tapi aku lebih dulu menahannya. "Siapa dia, Mas? Apa yang kamu lakukan dengan dia di restoran itu? Kenapa kamu menggandeng dia seperti pacar sendiri?" Reno terdiam beberapa detik,
lalu mengalihkan pandangan. Kamu ikut-ikut nyuruh orang ngawasin aku? Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Aku tersenyum getir. Aku nggak akan menyuruh siapa-siapa kalau kamu jujur dari awal. Jadi sekarang aku tanya, siapa dia? Reno menghela napas berat. Dia cuma sekretarisku. Dia bantu banyak hal, kami sering rapat malam, kadang sekalian makan malam. Nggak lebih. Aku menatapnya nanar. Nggak lebih? Lalu kenapa kamu gandeng dia? Kenapa kamu terlihat begitu mesra di foto-foto ini? Kamu kira aku buta? Reno menatapku dengan wajah defensif. Kamu jangan bawa masalah ini terlalu jauh, Lina. Kamu cuma istri rumah tangga, nggak ngerti urusan kerjaan. Kalau aku dekat sama sekretarisku, itu wajar. Lagi pula kamu juga terlalu sibuk ngurus bunga, masak, sampai nggak ngerti dunia luar. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jadi menurutmu aku cuma istri bodoh yang nggak ngerti apa-apa? Reno mengangkat bahu. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Aku capek. Besok mau ada presentasi penting. Kalau kamu terus-menerus bikin masalah, aku bisa pergi dari rumah ini. Aku menatapnya dengan air mata mengalir. Kalau memang kamu sudah nggak mau sama aku lagi, pergilah. Rumah ini milikku. Semua yang kamu nikmati sekarang ini milikku. Kamu pikir kamu yang menafkahiku? Tidak, Mas. Aku membiarkan kamu merasa seperti itu karena aku ingin kamu bangga sama kerja kerasmu. Tapi ternyata, semua hanya sia-sia. Reno menatapku tajam. Apa maksudmu? Kamu kira kamu lebih hebat karena duit warisan bapakmu itu? Aku menghela napas panjang, memutuskan belum saatnya membuka semua. Silakan kamu pikir apa saja. Yang jelas, mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Aku akan siapkan semua proses perceraian kita. Reno membelalak. Apa? Kamu mau ceraikan aku cuma karena hal sepele begini? Aku berdiri menatapnya dengan tegak. Perselingkuhan bukan hal sepele. Dan aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang tidak setia. Reno menatapku marah. Kamu menyesal nanti kalau kehilangan aku. Aku menahan isak, tapi tetap tegak berdiri. Lebih baik aku menyesal karena kehilanganmu, daripada menyesal karena terus mempertahankan orang yang tidak lagi mencintaiku. Reno akhirnya berdecak kesal, meraih tasnya, lalu melangkah keluar rumah. Bagus, kita lihat siapa yang akan menyesal nanti. Pintu rumah tertutup keras. Hening. Aku berdiri di sana, memeluk dada, menahan tangis yang pecah kemudian. Rasanya seperti mati pelan-pelan. Tapi jauh di dasar hatiku, ada sedikit rasa lega. Karena untuk pertama kalinya aku mengambil keputusan tegas untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu di taman belakang, menatap kolam kecil kami yang penuh bunga teratai. Sambil menyeruput teh hangat, aku memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Aku akan memulai proses perceraian, membereskan semua aset yang atas namaku, dan yang terpenting, mulai menyiapkan diri menghadapi Reno di ranah yang tidak pernah dia bayangkan. Di kantor, Reno mungkin merasa dia paling berkuasa sekarang. Tapi dia belum tahu siapa sebenarnya pemilik kerajaan bisnis tempat dia bekerja. Dan jika dia pikir dia bisa dengan mudah melenggang bersama sekretarisnya itu sambil menikmati hasil jerih payah perusahaan kami, dia akan segera menyadari betapa salahnya dia. Dalam hatiku, aku berbisik pelan, tunggu saja, Reno. Kamu belum tahu siapa istrimu sebenarnya. Kamu belum tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku menghela napas panjang, menatap matahari yang mulai naik tinggi. Ini mungkin awal dari akhir, tapi juga awal dari pembuktianku. Bukan hanya sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang akan berdiri kembali dengan kepala tegak. 2 hari setelah Reno pergi meninggalkan rumah kami, rumah yang dulu penuh canda tawa kini terasa sunyi dan hampa. Namun, alih-alih meratapinya terus-menerus, aku memilih mengalihkan energiku untuk menata ulang hidupku. Ini adalah masa penentuan apakah aku akan terus hanyut dalam kesedihan, atau bangkit untuk menuntaskan semuanya dengan kepala tegak. Pagi itu aku duduk di ruang kerja pribadiku. Sebuah ruangan luas berisi rak-rak buku, meja kayu jati yang megah, dan kursi kerja yang nyaman.
Disinilah biasanya aku mengurus laporan-laporan perusahaan yang rutin dikirim Pak Arman padaku. Biasanya aku hanya memeriksa untuk memastikan semuanya baik-baik saja, lalu menandatangani persetujuan. Tapi kali ini, tujuanku berbeda. Aku membuka laptop, mengakses dashboard internal perusahaan. Sebagai pemilik saham mayoritas sekaligus pemilik sah perusahaan, aku punya hak penuh untuk mengakses data apapun, termasuk pengeluaran proyek dan laporan expense personal yang difasilitasi perusahaan. Perlahan-lahan aku menelusuri transaksi dari divisi Reno. Tanganku menggenggam mouse lebih erat saat menemukan beberapa catatan pengeluaran yang mencurigakan. Tercatat beberapa tagihan makan malam di restoran mahal, bahkan pembayaran kamar hotel bintang 5 atas nama divisi Reno. Semua tercatat rapi sebagai biaya entertaining klien. Padahal sesuai prosedur, setiap pengeluaran entertain wajib dilampirkan bukti foto bersama klien atau minimal nota keperluan. Namun dokumen pendukungnya nihil. Aku menegakkan punggung, menarik napas panjang. Kalau sebelumnya aku hanya punya dugaan Reno selingkuh, sekarang semua semakin terang. Ia tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri, tetapi juga mengkhianati perusahaan. Menggunakan fasilitas perusahaan untuk membiayai hubungan gelapnya dengan sekretarisnya. Sorenya aku memanggil Pak Arman datang ke rumah. Setelah Reno tak lagi tinggal di sini, Pak Arman lebih leluasa datang tanpa takut menimbulkan pertanyaan. Kami duduk di ruang tamu, ditemani teh melati hangat dan sepiring kue lapis legit. Terima kasih sudah mau datang, Pak Arman, ucapku sambil tersenyum meski hatiku gelisah. Tidak apa-apa, Bu Lina. Saya juga khawatir soal masalah ini. Jujur saja, beberapa manajer mulai bertanya-tanya kenapa ada laporan biaya entertain yang tidak lengkap, kata Pak Arman dengan wajah serius. Aku mengangguk pelan. Pak Arman, saya mau minta tolong lebih intensif. Bisa tolong audit khusus divisi Reno? Tapi diam-diam saja. Saya tidak mau dia tahu sebelum kita punya semua bukti lengkap. Pak Arman tampak lega. Tentu, Bu. Kebetulan tim audit internal sudah mencium kejanggalan, tapi karena posisi Pak Reno cukup tinggi sekarang, mereka ragu menindaklanjuti tanpa restu langsung dari atas. Sekarang saya restui. Jalankan saja sesuai prosedur. Jika nanti hasil auditnya terbukti ada penyalahgunaan, kita akan ambil langkah tegas. Pak Arman mengangguk mantap. Baik, Bu Lina. Saya akan arahkan tim audit agar memprosesnya cepat tapi tetap rapi. Setelah Pak Arman pamit, aku duduk terdiam lama. Pandanganku kosong menatap vas bunga di meja. Dulu Reno sering membelikan bunga segar untukku setiap akhir pekan. Kini yang tertinggal hanya tangkai-tangkai kering kenangan. Sementara audit berjalan diam-diam, aku juga meminta Rina menyiapkan tim investigasi profesional untuk membuntuti Reno dan Sinta. Aku ingin bukti tak terbantahkan. Bukan hanya bukti keuangan, tetapi juga visual yang akan membuat Reno tak bisa mengelak lagi. Seminggu kemudian, hasilnya datang. Rina menyerahkan padaku flash disk berisi rekaman foto dan video. Dengan jantung berdegup, aku memasukkan flash disk ke laptop. Tampak folder-folder berisi tanggal-tanggal pengintaian. Satu persatu kubuka. Ada video Reno berjalan bergandengan tangan dengan Sinta di lobi hotel. Lalu potongan video berikutnya menampilkan Reno mengecup pipi Sinta saat menunggu lift. Yang paling menusuk adalah rekaman dari kamera tersembunyi di restoran hotel, yang jelas memperlihatkan Reno merangkul bahu Sinta sambil berbisik, lalu keduanya tertawa genit. Aku menutup laptop, menekap mulut menahan tangis. Rasanya bagai luka yang dikopek paksa. Semua kebaikan Reno selama ini, semua kenangan indah kami, seperti dihancurkan begitu saja oleh perbuatannya sendiri. Aku terisak beberapa saat, lalu mengusap air mata. Cukup, Lina. Ini waktumu untuk tegas. Jangan biarkan rasa cinta lama membutakanmu, bisikku pada diri sendiri. Besoknya aku datang ke kantor pusat. Ini pertama kalinya aku muncul di gedung tinggi yang selama ini kukendalikan diam-diam. Setiap kunjungan resmi biasanya kulakukan hanya secara tertutup di ruangan CEO bersama Pak Arman. Tapi kali ini aku sengaja ingin terlihat. Saat aku turun dari mobil bersama Rina dan dua pengawal pribadiku, para resepsionis langsung membungkuk hormat. Selamat pagi, Bu Lina. Aku hanya mengangguk. Semua orang di level atas tahu siapa aku. Namun banyak staf menengah ke bawah, termasuk Reno, tak pernah melihatku langsung.
Pak Arman sudah menungguku di lobi lift khusus direksi. Semua dokumen audit sudah lengkap, Bu. Divisi Pak Reno terindikasi melakukan markup biaya entertain hingga puluhan juta dalam 2 bulan terakhir. Bukti transaksi hotel dan restoran juga sudah ada. Aku menarik napas panjang. Baik, kita lanjut sesuai prosedur. Tapi sebelum itu, saya mau lihat Reno dulu. Kita lihat seberapa beraninya dia kalau sudah bertemu saya sebagai pemilik perusahaan. Pak Arman tampak menahan senyum tipis, mungkin lega akhirnya semua akan terbuka. Kami naik ke lantai 27, lantai khusus para kepala divisi. Saat pintu lift terbuka, beberapa karyawan langsung berdiri memberi hormat. Aku berjalan melewati mereka menuju ruang kerja Reno. Kupandangi kaca besar bertuliskan Head of Project West Division, Reno Pratama. Aku mengetuk pintu 2 kali. Dari dalam terdengar suara Reno, "Masuk." Saat pintu terbuka dan dia melihatku, wajahnya seketika berubah. Awalnya bingung, lalu sedikit terkejut, lalu akhirnya memasang senyum kecil penuh basa-basi. "Lina, ngapain kamu kesini?" tanyanya. Dia menoleh ke sekitarnya, mungkin malu kalau terlihat istrinya muncul di kantor. Aku menatapnya dingin. "Kita perlu bicara, Pak Reno." "Ini juga Pak Arman sudah di sini." Reno menoleh ke Pak Arman, yang hanya mengangguk hormat. "Pak Reno, mohon waktunya sebentar." Kami masuk ke ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, senyum Reno langsung lenyap. "Kamu mau ngapain sih, Lina? Bikin malu aja datang-datang ke sini." Aku menatapnya lekat-lekat. "Aku datang sebagai pemilik perusahaan ini, Reno. Bukan sebagai istrimu." Wajah Reno langsung pucat pasi. "Apa? Kamu bercanda kan?" Pak Arman dengan tenang menyerahkan map laporan audit. "Ini hasil audit internal kami. Ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran entertain untuk kepentingan pribadi, termasuk bukti reservasi hotel atas nama divisi Anda padahal digunakan untuk hal non-operasional." Tangan Reno gemetar saat membuka laporan. Dia menoleh padaku, wajahnya tak lagi sombong. "Lina, kamu pemilik perusahaan ini? Kamu selama ini?" Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Aku diam bukan karena bodoh, Reno. Aku diam karena aku ingin melihat apakah kamu bisa naik dengan usahamu sendiri. Tapi sekarang kamu bukan hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga mengkhianati kepercayaan perusahaanku." Reno berdiri terburu-buru, membanting map. "Kamu nggak bisa semena-mena gini. Aku kepala divisi penting. Kalau kamu pecat aku, proyek-proyek bisa berantakan." Aku mendekat, menatapnya dalam jarak sangat dekat. "Jangan khawatir. Perusahaan ini sudah berdiri jauh sebelum kamu jadi siapa-siapa. Dan akan terus berjalan jauh setelah kamu pergi." Pak Arman menimpali dengan suara tegas, "Sesuai prosedur, kami akan memberhentikan Anda secara tidak hormat dan memproses semua pelanggaran ini ke ranah hukum jika perlu. Surat PHK Anda akan dikirimkan hari ini." Reno tampak limbung, wajahnya merah padam. Kamu tega banget, Lina. Kamu istriku." Aku menghela napas. "Kamu lupa, kamulah yang pergi meninggalkan rumah ini. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jadi terimalah konsekuensinya." Saat aku dan Pak Arman keluar dari ruangan itu, kulirik sekilas Reno yang jatuh terduduk di kursinya. Dia memegang kepalanya, seperti tak percaya hidupnya bisa runtuh secepat ini. Baru beberapa minggu lalu dia bersikap angkuh, merasa di atas angin, merasa bisa berselingkuh sesuka hati. Kini, seluruh harga dirinya tercabik hanya dalam satu siang. Aku melangkah tegak keluar, melewati deretan karyawan yang membungkuk hormat. Dalam hatiku, rasa sakit itu masih ada. Luka karena dikhianati orang yang paling kucintai. Tapi setidaknya sekarang, aku bisa memastikan Reno tak lagi menipu siapapun. Dia tak akan lagi menggunakan perusahaan ini untuk membiayai kemewahan semu bersama perempuan yang tak lebih dari parasit. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Mencintai seseorang memang indah, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Dan mulai sekarang, itulah yang akan kulakukan. Hari-hari setelah aku memecat Reno menjadi hari-hari yang ganjil. Ada kepuasan, tapi juga ada ruang kosong yang sulit kujelaskan. Bagaimanapun, Reno adalah orang yang pernah begitu kucintai. Rumah ini masih penuh dengan jejaknya,
Baju kerjanya masih tergantung di lemari, muk favoritnya masih tersimpan di rak dapur, bahkan aroma parfumnya sesekali masih tercium di sofa ruang keluarga. Namun aku sadar, semua itu hanyalah sisa masa lalu. Kenangan indah yang kini tak lagi punya arti. Setiap kali aku teringat, sakit itu muncul lagi, tapi tidak setajam sebelumnya. Karena sekarang aku sudah tahu kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan meski perih. Sementara aku mulai membereskan hidupku, kabar tentang pemecatan Reno tersebar cepat di lingkungan perkantoran. Pak Arman memberitahuku bahwa para kepala divisi lain terkejut, banyak yang awalnya tak percaya. Reno sebelumnya dianggap rising star di perusahaan. Pintar bicara, berpenampilan rapi, terlihat ambisius, orang-orang seperti itu memang pandai memikat banyak pihak. Namun saat audit internal diumumkan, lengkap dengan temuan-temuan penggunaan dana yang tidak sah dan foto-foto kebersamaannya dengan Sinta, semua orang mulai menjauh. Reno tak hanya dipecat, reputasinya hancur total. Dalam dunia profesional, reputasi adalah segalanya. Sekali tercemar, hampir mustahil membersihkannya. Pak Arman sempat datang menemuiku di rumah beberapa hari setelah itu. Bu Lina, saya baru dapat kabar Reno mencoba melamar ke beberapa perusahaan pesaing kita. Tapi sepertinya tak ada yang mau menerima dia. Aku menatap Pak Arman, menahan getir yang tiba-tiba menyergap. Karena catatan pemecatan tidak hormat itu. Pak Arman mengangguk. Betul. Kami memang wajib mencantumkan alasan pemecatan sesuai audit, karena kalau tidak bisa berdampak hukum. Selain itu, dunia konstruksi ini sempit, Bu. Semua petinggi perusahaan kenal satu sama lain. Begitu nama Reno tersebar sebagai manajer yang menyalahgunakan anggaran, semua rencana masa depannya seolah ditutup. Aku terdiam, lalu menghela napas. Kalau begitu, dia menuai apa yang dia tanam sendiri. Pak Arman tersenyum tipis, seolah lega karena aku tidak goyah pada keputusan tegas yang sudah kuambil. Di sisi lain, hidupku mulai perlahan kembali stabil. Aku mulai lebih sering mengunjungi kantor pusat, duduk langsung dalam rapat direksi, meninjau beberapa proyek besar. Banyak yang semula kaget melihatku datang. Mereka selama ini hanya mendengar namaku sebagai pemilik saham utama, tetapi tak pernah benar-benar melihat aku duduk memimpin diskusi. Rapat pertama yang kuhadiri langsung penuh rasa canggung. Para direktur dan manajer proyek gugup memaparkan laporan, bahkan beberapa kali terdengar salah ucap. Tapi aku hanya tersenyum lembut, berusaha membuat suasana lebih nyaman. Aku tidak di sini untuk mencari kesalahan kalian, ucapku saat itu. Aku hanya ingin memastikan kita bekerja dengan hati-hati dan transparan. Karena kalau perusahaan ini maju, semua kalian juga akan maju bersama. Perlahan, senyum mulai muncul di wajah mereka. Aku ingin membangun lingkungan kerja yang sehat, jauh dari manipulasi dan kerakusan seperti yang dilakukan Reno. Aku sadar tidak semua orang seperti dia. Masih banyak pegawai jujur dan berdedikasi yang layak diberi kesempatan. Di rumah, aku menata ulang banyak hal. Lemari Reno kubongkar, bajunya kumasukkan ke dalam kardus besar. Muk-muk favoritnya kusumbangkan ke yayasan panti asuhan. Kasur kamar utamaku ganti, lengkap dengan spray baru berwarna putih bersih. Semua kulakukan bukan hanya untuk menghapus jejak Reno, tapi juga sebagai simbol awal hidup baruku. Aku juga mulai kembali merawat hobiku. Berkebun. Setiap pagi aku akan menghabiskan waktu 1 atau 2 jam di halaman belakang, memangkas daun kering, menanam bunga baru. Tangan kotor oleh tanah justru terasa menenangkan. Seolah setiap benih yang kutanam adalah harapan baru, dan setiap bunga yang mekar adalah bukti aku masih bisa bahagia meski pernah hancur. Suatu pagi saat aku sedang memotong ranting, Rina menghampiriku sambil membawa secangkir teh. Bu, ini tehnya. Masih hangat. Aku menoleh sambil tersenyum. Terima kasih, Rina. Dia duduk di bangku taman menatapku hati-hati. Bu, saya tadi dapat kabar dari salah satu teman di kantor. Katanya Pak Reno sekarang sering datang ke lobi, menunggu-nunggu mungkin berharap bisa bertemu Ibu atau Pak Arman. Tapi kalau security datang, dia buru-buru pergi. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak, tapi cepat-cepat ku tahan. Dia cari simpati? Entah, Bu. Mungkin juga bingung mau kerja di mana lagi. Aku menatap bunga Kamboja yang baru bermekaran, lalu meneguk teh perlahan.
Biarkan saja. Itu urusannya. Aku sudah selesai dengan dia. Rina mengangguk pelan. Tak ada kata yang bisa lebih baik dari diam penuh pengertian. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang mengawasi renovasi lobi kantor pusat yang baru, Pak Arman tiba-tiba menemuiku dengan wajah canggung. "Maaf, Bu, tapi Reno ada di lobi bawah." Security bilang dia memaksa ingin bicara dengan ibu langsung. "Kalau ibu mau, saya suruh usir saja." Aku diam beberapa detik, menimbang. "Tidak, biarkan dia naik. Aku akan menemuinya." Pak Arman tampak kaget. Bu yakin? Saya bisa mendampingi. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu. Ini urusan pribadi. Saya akan bicara dengannya sebentar. Beberapa menit kemudian Reno masuk ke ruang meeting kecil yang kubuat khusus di kantor pusat. Dia tampak jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Rambutnya sedikit berantakan, matanya cekung, kemejanya kusut. Bahkan dasinya tak terpasang sempurna. Reno yang dulu begitu perfeksionis soal penampilan, kini seolah kehilangan arah. Dia menatapku dengan sorot mata campur aduk. Ada penyesalan, marah, putus asa. "Lina, terima kasih sudah mau menemuiku." Aku hanya mengangguk. "Ada apa?" Dia menarik napas panjang, lalu langsung bicara cepat. "Aku salah, Lina. Aku akui semua salahku. Aku bodoh. Aku hilaf. Sinta itu, dia cuma manis di awal. Setelah aku dipecat, dia pergi. Ninggalin aku begitu aja. Sekarang semua orang jauhin aku nggak bisa dapat kerjaan lagi. Tabungan kita juga cepat habis untuk bayar cicilan mobil." Aku menatap Reno tanpa berkedip. Tak ada lagi rasa rindu, hanya rasa lega dan sedikit iba sebagai sesama manusia. Reno menatapku penuh harap. "Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Mungkin bukan di rumah kita, tapi paling nggak bantu aku dapat kerja lagi. Pakai pengaruhmu. Aku janji nggak akan macam-macam lagi." Aku menghela napas. "Kamu masih belum sadar ya, Reno? Semua yang kamu punya dulu, rumah, mobil, jabatan, fasilitas mewah, itu bukan hasilmu seorang. Itu adalah tanggung jawabku juga sebagai pemilik perusahaan. Dan kamu menodai itu semua dengan perselingkuhan dan penipuan. Kalau sekarang kamu terpuruk, itu konsekuensi. Bukan tugasku lagi untuk membereskan hidupmu." Wajah Reno memucat. Dia memukul meja pelan, suaranya mulai gemetar. "Jadi kamu tega banget, Lina? Setelah semua tahun kita bersama, kamu tinggalin aku kayak sampah?" Aku menatapnya lembut tapi tegas. "Justru karena kita sudah bersama lama, aku tidak akan merusak diriku lebih lama lagi dengan bertahan pada orang yang mengkhianati. Kamu pilih jalanmu sendiri, Reno. Dan sekarang jalani itu." Dia terdiam lama, menunduk, lalu tiba-tiba bahunya bergetar. Reno menangis. Air mata mengalir begitu saja, tak ada lagi gengsi seorang pria sukses. Aku benar-benar bodoh." Aku menarik kursiku berdiri. "Semoga setelah ini kamu belajar." "Selamat tinggal, Reno." Tanpa menoleh lagi, aku meninggalkannya sendirian di ruang itu. Setiap langkah terasa ringan. Ada kesedihan, tentu saja, tapi lebih besar rasa lega. Seolah beban puluhan kilogram yang dulu kutanggung kini lepas dari pundakku. Hari-hari setelah itu berjalan jauh lebih tenang. Aku kembali mengurus proyek perusahaan, mengawasi pembangunan hotel baru di Bandung, bahkan mulai membuka program CSR untuk memberdayakan perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga. Dari semua luka yang pernah kurasakan, ternyata aku bisa menyalurkan rasa itu untuk membantu sesama. Malam hari aku akan duduk di beranda, menatap bintang sambil menyeruput coklat panas. Sesekali kupikirkan Reno, tapi tak lagi dengan sakit. Kini hanya semacam pelajaran yang menegaskan siapa sebenarnya yang mencintai aku, dan siapa yang hanya mencintai apa yang kumiliki. Dalam hati aku berbisik pelan pada diriku sendiri, "Lina, kamu sudah melalui badai paling besar dalam hidupmu. Dan lihat, kamu masih berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya." Aku memejamkan mata, tersenyum, bersyukur pada Tuhan. Hidup mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Tapi aku sudah membuktikan, aku bisa melaluinya, dan akan terus melaluinya,
dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah 3 bulan sejak hari terakhir aku menatap wajah Reno yang hancur di ruang rapat itu. Dalam 3 bulan ini, hidupku berubah sangat signifikan, bukan karena ada pria baru, bukan karena balas dendam yang menuntut pengakuan. Hidupku berubah karena aku memilih untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku banyak menghabiskan waktu di proyek-proyek perusahaan, bukan hanya duduk sebagai pemilik yang menandatangani laporan, tetapi juga benar-benar terjun ke lapangan. Aku berkeliling meninjau lokasi pembangunan hotel baru kami di Bandung, ikut memeriksa progres pembangunan apartemen di Surabaya, bahkan menghadiri sendiri negosiasi tender dengan beberapa kontraktor luar negeri. Para direksi dan kepala divisi kini menatapku dengan hormat, bukan hanya karena aku pemilik saham terbesar, tetapi karena mereka mulai melihat dedikasi dan kerja kerasku. Aku tidak ingin hanya dikenal sebagai pewaris perusahaan, aku ingin dicatat sebagai pemimpin yang membawanya tumbuh lebih besar. Di sisi lain, kabar tentang Reno makin santer terdengar. Beberapa kolegaku bercerita bahwa Reno berusaha keras melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan konstruksi besar maupun konsultan, namun ditolak mentah-mentah. Reputasinya sudah rusak. Dunia konstruksi memang kecil. Sekali seseorang tercatat sebagai pengkhianat dana perusahaan, namanya akan dicoret dari daftar profesional terpercaya. Suatu pagi saat aku sedang di kantor, memeriksa desain ballroom hotel terbaru yang akan dibangun, Pak Arman masuk ke ruanganku dengan wajah penuh keraguan. Aku menutup folder gambar arsitektur itu dan menatapnya. "Ada apa, Pak Arman?" Pak Arman menarik napas panjang, menurunkan nada suaranya. "Maaf, Bu Lina. Saya tadinya ragu mau menyampaikan ini, tapi saya rasa Ibu berhak tahu. Saya baru dapat info dari teman yang bekerja di salah satu firma kecil. Reno katanya pernah melamar di sana. Dia sekarang jatuh miskin, Bu. Mobilnya sudah dijual, rumah kontrakannya hampir ditunggak 3 bulan." Aku tertegun, menatap meja beberapa saat. Rasa sakit hati itu sebenarnya sudah lama mereda. Yang tersisa hanya semacam rasa pilu. Reno dulu pria yang penuh percaya diri, yang begitu yakin masa depannya akan gemilang, dan sekarang harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Pak Arman menambahkan, dia juga katanya dicampakkan sama Sinta. Begitu Reno tak punya uang dan tak lagi bisa memanjakannya, perempuan itu pergi. Aku menghela napas panjang. Mungkin memang itulah jalan hidupnya. Kalau saya ikut menolong lagi, saya malah membiarkan dia tidak belajar. Pak Arman menatapku dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. Ibu benar. Maaf saya membawa kabar ini, tapi saya kira Ibu harus tahu. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Arman. Saya menghargai kejujuran Bapak. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang dari Bandung setelah meninjau proyek, Rina menjemputku di bandara. Di dalam mobil, dia tampak gelisah. "Ada apa, Rina?" tanyaku sambil melepas blazer. Rina menoleh hati-hati. "Bu, tadi sebelum saya ke bandara, satpam rumah melapor. Katanya Pak Reno datang." Dia menunggu di luar gerbang, duduk di trotoar sambil memeluk lututnya. Aku terdiam. Dia bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa. Hanya bilang ingin ketemu Ibu. Tapi satpam takut membiarkan dia masuk. Aku menutup mata beberapa detik. Mengambil napas panjang, mencoba meredam gejolak lama yang muncul di dada. Kalau dia datang lagi, suruh dia pergi baik-baik. Jangan kasar, tapi juga jangan dibukakan pintu. Baik, Bu. Sepanjang sisa perjalanan, aku memandangi keluar jendela. Jalanan Jakarta yang macet tak lagi menggangguku. Aku terlalu sibuk dengan pikiran sendiri. Reno datang bukan karena cinta, bukan karena menyesal secara tulus. Dia datang karena terdesak. Kalau dia masih punya jabatan tinggi dan hidup mewah, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di gerbang rumah kami. Malamnya aku duduk di beranda, menatap bintang. Dulu di tempat ini Reno sering duduk bersamaku, menyesap kopi sambil bercakap tentang rencana masa depan. Rasanya aneh mengingat itu sekarang. Seakan-akan semua hanyalah mimpi buruk panjang. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Lina, ini aku Reno. Aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku tak pantas minta apa-apa. Tapi aku benar-benar sudah jatuh,
Nah, Aku mohon, kalau bukan demi aku, setidaknya demi semua kenangan kita, tolong bantu aku. sekali ini saja. Aku janji tak akan ganggu kamu lagi. Aku menatap layar lama sekali, hingga pesan itu nyaris kabur di mataku karena air mata. Bukan karena masih cinta, tapi karena ada rasa iba. Namun hatiku menegaskan, iba berbeda dengan cinta. Iba tidak cukup alasan untuk kembali terjerumus pada kesalahan yang sama. Kupilih untuk tak membalas. Aku mematikan ponsel, lalu menatap langit lagi. Di sana, ribuan bintang berkelip. Hidupku masih panjang. Aku tak boleh mengikat masa depan pada seseorang yang sudah merusaknya berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, perusahaan kami menggelar event besar, Grand Launching Hotel baru di Bandung. Sebuah hotel mewah dengan ballroom yang bisa menampung ribuan orang, kolam renang di rooftop, dan restoran fine dining berputar di lantai atas. Malam itu semua tamu penting hadir, mulai dari pengusaha properti, investor asing, hingga pejabat pemerintahan. Aku hadir mengenakan gaun putih gading panjang, rambut disanggul anggun. Banyak tamu yang tertegun melihatku malam itu. Mereka selama ini hanya mengenalku sebagai sosok di balik layar. Baru malam itu mereka melihat langsung pemilik jaringan hotel terbesar kedua di Indonesia, seorang wanita yang dulu hanya mereka dengar namanya lewat surat keputusan atau persetujuan proyek. Banyak yang mendatangiku, menyalamiku, menyanjung keberhasilan pembangunan hotel ini hanya dalam waktu 18 bulan. Aku tersenyum, menjawab santun, membagi cerita strategi kami dalam memotong jalur suplai bahan baku agar lebih efisien. Di sela-sela itu, Pak Arman menghampiriku dengan segelas jus jeruk. "Bu Lina malam ini benar-benar bersinar," katanya bangga. Semua investor terkesan dengan cara ibu menanggapi pertanyaan mereka. Aku tersenyum. "Kita bangun ini bersama, Pak. Tanpa tim solid, saya tak akan bisa apa-apa." "Benar, Bu. Tapi semua berawal dari keputusan ibu yang berani membersihkan internal kita dari korupsi kecil yang ternyata nyaris menghancurkan perusahaan." Aku menatapnya, menyadari dia sedang membicarakan Reno. "Itu masa lalu, Pak Arman. Sekarang kita fokus ke masa depan." Sementara itu, di luar lingkaran kerjaku, kabar soal Reno makin mengenaskan. Ada yang bilang dia sekarang mengojek online demi membayar kontrakan. Ada yang bilang dia mencoba meminjam uang ke beberapa bekas kolega, tapi tak ada yang mau mengulurkan tangan. Dunia bisnis kejam, reputasi yang hancur lebih menakutkan daripada modal yang habis. Sinta? Konon sudah kabur entah kemana. Mungkin mencari mangsa baru, pria kaya lain yang bisa dia sandari. Reno belajar dengan cara paling pahit bahwa cinta yang dibangun di atas perselingkuhan tak pernah bertahan lama. Setelah manfaatnya habis, orang seperti Sinta akan pergi mencari keuntungan lain. Aku tak pernah lagi membuka pesan Reno yang terus masuk, kadang memohon, kadang mengancam akan mempermalukanku. Semua ku blokir, ku biarkan menguap begitu saja. Hidupku terlalu berharga untuk menengok ke belakang pada orang yang sudah jelas tak layak dipertahankan. Suatu sore aku duduk di taman belakang rumah, membaca proposal proyek baru hotel di Bali. Rina datang membawa teh melati kesukaanku. Dia menatapku dengan ekspresi yang tak biasa. "Ada apa, Rina?" Dia menatapku hati-hati. "Maaf Bu, saya tadi pulang lewat jalan kecil dekat pasar. Saya lihat Pak Reno lagi duduk di trotoar, kayak orang bingung." Bajunya lusuh. Dia menatap kosong, lalu sempat melirik saya. Tapi saya pura-pura tidak lihat. Aku menghela napas panjang. "Tak apa. Kalau dia datang ke sini, jangan dibukakan pintu." Rina mengangguk. "Iya, Bu." Aku menatap langit. Ada rasa sayu yang tak terhindarkan. Namun bukan rasa ingin kembali. Hanya sedih melihat seseorang yang dulu pernah berarti, kini jatuh sehancur itu. Tapi aku sadar, hidup adalah pilihan. Reno yang memilih jalannya sendiri, meski jalannya salah. Aku sudah cukup terluka dan sekarang saatnya membangun kebahagiaan baru, entah dengan siapa, atau bahkan hanya untuk diriku sendiri. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku yang sudah tak lagi menyimpan satu pun jejak Reno. Aku menatap pantulan wajahku, perempuan yang dulu sering merasa rapuh dan tak percaya diri, kini berdiri dengan sorot mata penuh keyakinan. Aku tersenyum tipis,
membisikkan pada diri sendiri, "Kamu hebat, Lina. Kamu bertahan melewati badai paling besar dalam hidupmu. Dan lihat, kamu tak hanya selamat, kamu lebih kuat, lebih indah, lebih berani." Aku mematikan lampu, membiarkan kamar tenggelam dalam gelap yang damai. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku. Yang ada hanya hari esok yang menungguku, siap kutaklukkan dengan tangan dan hati yang utuh. Musim hujan mulai datang. Hujan yang turun nyaris setiap sore membuat taman belakang rumahku semakin hijau. Bunga-bunga yang dulu tampak meranggas, kini bermekaran cantik. Rasanya seperti simbol hidupku sendiri. Setelah sekian lama melalui musim kering penuh luka, akhirnya aku mulai merasakan hujan yang menumbuhkan kembali hatiku. Pagi itu, aku duduk di teras belakang sambil meminum teh melati hangat. Rina menemaniku, mencatat sesuatu di buku kecilnya, menyiapkan agenda perjalananku minggu depan. Dalam beberapa hari aku akan terbang ke Jepang, menghadiri pameran properti internasional sekaligus menjajaki kerjasama dengan pengembang asing. Ini adalah peluang besar bagi ekspansi perusahaan kami ke mancanegara. Bu, untuk jadwal Tokyo nanti, sudah diatur Ibu akan dijemput langsung oleh pihak Aoyama Group. Mereka sangat antusias bertemu Ibu, kata Rina, menoleh sambil tersenyum. Aku balas tersenyum, hati terasa hangat. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya, Rin. Kamu selalu cekatan. Rina tertawa kecil. Kalau bukan untuk Bu Lina, saya juga nggak mungkin bisa belajar sejauh ini. Aku hanya menepuk punggung tangannya pelan. Kehadiran Rina bukan cuma sebagai asisten, tapi sudah seperti adik sendiri. Dialah saksi jatuh bangunnya hidupku, mulai dari rumah tanggaku yang runtuh, hingga kini saat aku mulai meniti jalan baru. Seminggu kemudian aku benar-benar terbang ke Tokyo. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Kenjiro, seorang direktur muda Aoyama Group. Lelaki itu tinggi, berkulit putih bersih, selalu mengenakan setelan jas gelap yang sangat rapi. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, matanya menatapku dengan ketertarikan yang sopan, tak berlebihan tapi terasa tulus. Kami banyak bertemu dalam rangkaian meeting dan gala dinner. Di salah satu makan malam resmi yang diadakan di sebuah restoran dengan pemandangan Gunung Fuji dari kejauhan, Kenjiro menatapku dengan senyum penuh ketenangan. "Madam Lina," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih, "saya kagum dengan semangat Anda. Jarang sekali seorang pemilik perusahaan sebesar Anda datang sendiri, turun langsung ke negosiasi. Kebanyakan cukup mengutus direksi." Aku meneguk anggur putihku perlahan. Perusahaan ini lahir dari darah dan keringat keluarga saya. Saya tak mau hanya jadi nama di papan pemegang saham. Saya ingin memastikan setiap langkah penting memang saya setujui dengan hati. Kenjiro mengangguk dalam. Itulah bedanya Anda dengan banyak pengusaha lain. Tidak hanya tajam secara bisnis, tapi juga punya passion. Saya rasa kita akan cocok bekerja sama. Aku tersenyum, menahan geli dalam hati karena pipiku sedikit panas. Sudah lama sekali tak ada lelaki yang memandangku dengan cara seperti ini, menghormati sekaligus mengagumi, bukan hanya tertarik pada harta atau penampilan luar. Usai rangkaian acara di Jepang, aku pulang ke Indonesia dengan kontrak prakerja sama yang sudah diteken. Ekspansi hotel kami ke Tokyo akan menjadi gebrakan besar. Pak Arman dan seluruh jajaran direksi sangat antusias. "Bu Lina, ini benar-benar terobosan bersejarah untuk perusahaan kita," kata Pak Arman saat kami rapat evaluasi. "Bapak Anda pasti bangga sekali kalau masih hidup." Aku menunduk, menahan rasa haru. "Saya juga percaya begitu, Pak Arman." Saat itu juga aku teringat pada Reno. Betapa dia pernah merasa paling hebat ketika hanya menjadi salah satu kepala divisi. Betapa kecil dunia yang dia banggakan dulu, bila dibandingkan dengan skala bisnis yang kini akan kita bangun lintas negara. Namun bedanya, aku merintis semua ini tanpa menjatuhkan siapapun, tanpa mengorbankan kepercayaan yang diberikan padaku. Suatu malam aku mendapat pesan dari Kenjiro. Isinya sederhana, menanyakan kabarku setelah pulang ke Jakarta. Obrolan kami lalu berlanjut ke hal-hal ringan. Tentang film, buku, dan cita-cita masa kecil. Tanpa terasa, aku bisa berbicara dengan jujur padanya, tanpa khawatir akan dihakimi. "Sepertinya saya harus berkunjung ke Jakarta suatu hari nanti," tulisnya. Aku tersenyum membaca pesannya. "Kalau datang ke sini,
Saya akan ajak Anda makan soto Betawi, balasku. Dan dia menjawab cepat. It's ade 10. Sementara itu, kabar tentang Reno semakin mengenaskan. Sekali waktu, Rina bercerita kalau dia melihat Reno duduk memeluk lutut di halte bus dekat perumahan kami. Bajunya lusuh, wajahnya kusam penuh jenggot tak terawat. Dulu Reno paling anti tampil tak rapi. Bahkan untuk keluar rumah sekadar ke minimarket pun dia selalu mengenakan parfum mahal dan menyisir rambut sampai licin. Aku hanya menatap jauh ke halaman saat Rina bercerita, menahan sesak yang aneh. Bukan lagi sedih karena ditinggalkan, tapi lebih karena menonton seorang manusia runtuh karena perbuatannya sendiri. Bu, ibu nggak apa-apa? Tanya Rina khawatir. Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Saya hanya berharap dia mau belajar dari semua ini. Tapi hidupnya sekarang bukan tanggung jawab saya lagi. Betul, Bu, kata Rina mantap. Ibu sudah sangat baik, bahkan dulu sempat bertahan bertahun-tahun menutup mata atas sikapnya. Sekarang saatnya ibu memikirkan kebahagiaan sendiri. Aku tersenyum padanya. Terima kasih ya, Rin. Kamu selalu ada. Tak butuh lama sampai Kenjiro benar-benar datang ke Jakarta. Dia mengabari mendadak, bilang ada keperluan meninjau calon lokasi pembangunan hotel kami. Malam itu dia mengundangku makan malam di sebuah restoran Italia mewah. Aku hampir menolak karena malu. Tapi dorongan hati yang lama terkubur akhirnya membuatku mengiyakan. Kenjiro menjemputku langsung di rumah dengan mobil sewaan, sopirnya membukakan pintu untukku dengan penuh hormat. Selama perjalanan dia banyak bercanda, menanyakan hal-hal ringan. Membuatku merasa seperti perempuan biasa yang sedang diajak kencan, bukan hanya seorang pemilik perusahaan besar. Di meja makan yang remang dengan cahaya lilin, Kenjiro menatapku dalam. Lina, I hope you don't mind me saying this. You are a very strong woman. And also very beautiful. Aku mengerjap pelan, pipiku memanas. Sudah lama tak mendengar pujian yang membuat jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena tersipu. Thank you, Kenjiro. You are too kind. Dia menggeleng. I mean it. I can see how passionate you are. How you carry yourself with a grace after all the pain you've been through. Aku menunduk sebentar, menahan haru. Lalu menatapnya lagi. How did you know you've been through pain? Because your ass, katanya pelan, you're a slope like someone who has been hurt badly. But instead of being broken, you chose to be wiser. Untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan hanya tubuhku, bukan hanya hartaku, tapi hatiku. Setelah makan malam itu, hubungan kami semakin dekat. Bukan dalam artian langsung menjalin cinta, tetapi lebih pada kedekatan dua orang dewasa yang sama-sama pernah merasakan pahit hidup. Kami sering bertukar pesan, saling bertanya kabar, mengirim foto lucu makanan tradisional masing-masing. Suatu kali dia mengirimkan gambar dirinya berdiri di depan sebuah kuil tua di Kyoto, menuliskan, "Wishing you peace and healing." Aku membaca pesan itu sambil menahan air mata. Betapa selama ini aku selalu mengobati diriku sendiri, menahan sakit sendiri, menguatkan diri sendiri. Kini ada orang yang meski jauh, mengirimkan doa tulus untukku. Sementara itu, Reno entah bagaimana akhirnya benar-benar tersingkir dari lingkaran hidupku. Tak pernah lagi kudengar kabar dia datang menunggu di gerbang rumah, atau mencoba menghubungiku. Mungkin dia sudah pindah ke tempat lain, mencari sisa-sisa kesempatan hidup. Atau mungkin benar-benar terpuruk tak berdaya. Tapi aku tak lagi membiarkan diri terikat rasa bersalah. Suatu malam aku duduk di balkon, memandangi bulan purnama yang menggantung cantik di langit. Rina membawakan coklat panas. Aku menatap langit dan dalam hati berbisik, "Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membawaku melewati jalan terjal yang sangat panjang. Kini biarlah aku berjalan lebih ringan." Malam itu juga Kenjiro mengirim pesan. "Next time, let me be there for you, not only in business, but also in life." Aku membalas dengan jantung berdebar. "We do see, Kenjiro, but thank you for making me smile again." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menutup ponsel dan menatap bulan dengan senyum lebar. Luka di hatiku belum sepenuhnya hilang, tapi kini sudah mengering. Dan sepertinya, kehidupan sedang menyiapkan hadiah lain yang indah,
yang datang bukan dari ambisi semu, bukan dari janji manis palsu, tapi dari kasih tulus yang sabar menungguku sembuh. Musim hujan perlahan berlalu. Hari-hari di Jakarta mulai lebih cerah, sinar matahari menembus kaca jendela rumahku pada pagi hari dengan hangat yang menenangkan. Taman belakangku juga semakin rimbun. Bunga Kamboja, anggrek, mawar yang kupelihara kini sedang dalam masa terbaiknya. Setiap pagi aku menyiramnya sambil menghirup udara segar, merasakan hidupku kembali memiliki irama yang damai. Hubunganku dengan Kenjiro berjalan makin intens. Dia beberapa kali datang ke Jakarta untuk urusan proyek, tapi jelas terlihat dia selalu menyelipkan waktu hanya untuk sekadar makan malam bersamaku atau menemaniku berjalan di taman kota. Hubungan kami tidak terburu-buru, tidak dipenuhi nafsu atau ekspektasi berlebihan. Kami sama-sama pernah disakiti, jadi kami tahu rasanya hati yang rapuh. Kami menjalaninya dengan sabar. Suatu sore dia menjemputku untuk melihat progres calon hotel baru di Jakarta, proyek joint venture pertama kami yang hasil deal dari Jepang. Selesai dari lokasi, dia mengajakku makan di sebuah restoran kecil pinggir jalan yang justru menyajikan soto Betawi otentik. Kamu benar, katanya dalam bahasa Inggris beraksen lembut, "This is the best soto I ever had." Bahkan dibanding restoran Fanchiho. Aku terkekeh pelan. Tentu saja. Makanan kaki lima sering justru lebih punya hati. Dia menatapku lama sekali, lalu menghela napas pelan. "Lina, I'm grateful I met you. Not just because of business, but because you." Untuk pertama kalinya, aku tak menghindar. Senyumku mengembang tulus. "And I'm grateful too. You chame when ito getide never smile sincerely again." Beberapa bulan kemudian, hotel baru kami resmi topping off. Artinya pembangunan sudah sampai puncak struktur, menunggu proses finishing. Ini pencapaian besar yang membanggakan, karena hanya dalam waktu singkat joint venture kami langsung memproduksi proyek prestisius. Kenjiro, Pak Arman, dan seluruh jajaran direksi mengadakan seremoni sederhana di rooftop bangunan tersebut. Kenjiro yang malam itu mengenakan batik khusus pemberianku tampak sangat gagah. Saat dia berdiri di sampingku, menatap ke arah kota Jakarta yang mulai gemerlap lampu malam, dia menggenggam tanganku pelan. "Thank you for trusting me," bisiknya. Aku balas menggenggam erat. "Thank you for teaching me how to trust again." Saat dia memelukku, hangatnya terasa sampai ke dada. Pelukan yang berbeda dari siapapun sebelumnya. Tak ada beban, tak ada rasa harus terus membuktikan diri. Yang ada hanya dua manusia dewasa yang memilih untuk saling merawat. Pak Arman menatap kami dari jauh dengan senyum lega. Aku tahu dia salah satu yang paling senang melihatku akhirnya bisa bahagia lagi, setelah dulu menyaksikan bagaimana hancurnya aku ketika Reno berkhianat. Sementara itu, kabar tentang Reno makin jarang terdengar. Hingga suatu hari saat aku turun langsung ke lokasi proyek di pinggiran Jakarta, mobilku terjebak macet karena ada kecelakaan kecil. Aku duduk di belakang, membuka laptop sambil memeriksa laporan keuangan. Tiba-tiba Rina yang duduk di samping sopir menoleh padaku dengan wajah tak enak. "Bu, itu kayaknya Pak Reno." Aku mengerutkan alis. "Di mana?" Dia menunjuk seorang pria kurus memakai jaket ojek online yang lusuh. Di belakang motornya tergantung tas delivery. Pria itu berdiri di trotoar, sedang menunduk memperbaiki masker yang melorot. Wajahnya ceking, rambutnya sudah beruban di beberapa sisi, sorot matanya kosong. Kalau bukan karena aku mengenalnya sangat lama, aku mungkin tak akan menyadari bahwa itu Reno. Dia tak melihat mobilku. Bahkan rasanya dia tak punya tenaga lagi untuk mempedulikan sekitar. Dia hanya berdiri menunggu orderan, menunduk. Hidupnya kini benar-benar jauh dari masa kejayaannya dulu. Hatiku berdesir aneh. Luka itu sudah sembuh, tapi menatapnya seperti menatap runtuhan masa lalu yang dulu pernah kutinggali. Sekilas terbayang bagaimana dulu dia berdiri gagah dengan jas mahal, menyebut diriku, istriku tercinta, di depan banyak orang. Kini, semua itu hilang, digantikan kehidupan yang keras di jalan. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berbisik dalam hati, "Semoga kamu belajar dari semua ini, Reno. Semoga kamu bisa memperbaiki sisa hidupmu meski tanpa aku." Mobil pun kembali berjalan ketika lalu lintas sedikit longgar, menjauh meninggalkan bayangan masa lalu yang kian pudar. Hidupku terus berjalan maju. Proyek-proyek baru berdatangan.
Aku mulai merancang program pelatihan gratis untuk para janda dan ibu rumah tangga agar mereka bisa mandiri secara finansial. Bagiku ini penting, agar tak ada perempuan lain yang terjebak dalam pernikahan menyakitkan hanya karena takut tak mampu menghidupi diri sendiri. Rina membantuku mengurus semuanya. Dia menyiapkan daftar pengajar, tempat pelatihan, dan juga sistem beasiswa modal usaha kecil. Kami sempat terharu waktu bertemu beberapa ibu yang wajahnya begitu cerah setelah lulus pelatihan. Terima kasih banyak, Bu Lina. Kalau bukan karena pelatihan ini, saya mungkin masih bergantung sama suami saya yang kasar. Sekarang saya bisa buka usaha kue sendiri, kata salah satu ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya erat. Semoga ibu sukses terus, ya. Jangan pernah takut mandiri. Mereka memelukku dengan hangat. Saat itu aku merasa hidupku benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk menumpuk uang, tapi juga untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Kenjiro datang lagi beberapa bulan kemudian, kali ini dengan membawa kabar bahwa dia akan membuka kantor perwakilan permanen di Jakarta. Malam itu kami makan malam di rooftop hotel baru kami, tepat saat kota Jakarta di bawah sana bersinar ribuan lampu. Dia menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku hangat. Lina, aku ingin lebih dari sekadar partner bisnis. I want to build a life with you. Aku terdiam. Hatiku sempat bergetar. Luka lama membuatku pernah bersumpah tak akan lagi membuka pintu. Tapi cinta yang datang kali ini berbeda. Tak menuntut, tak menekan. Ia hanya menunggu dengan sabar di depan hatiku. Aku menarik napas, menatapnya dalam. Kenjiro, I also want that. But promise me one thing. Promise me, we dua always respect each other. And if someday we disagree, we dua talk it out. Not but I. Dia menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. I promise. I would never hurt you that way. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang bertabur lampu, untuk pertama kalinya aku benar-benar mengizinkan hatiku terbuka lagi. Bukan karena butuh sandaran, tapi karena aku tahu siapa aku kini, perempuan yang utuh, kuat, mandiri, yang bisa memilih cinta dengan sadar, bukan karena takut sendiri. Beberapa waktu kemudian, aku dan Kenjiro menghadiri gala dinner bersama para pebisnis dari beberapa negara Asia. Banyak mata menatap kami. Bukan karena skandal, bukan karena gosip murahan, tapi karena rasa kagum pada dua partner besar lintas negara yang sukses. Aku merasa bangga, tapi juga bersyukur, karena semua ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang bagaimana Tuhan membawaku melewati badai, lalu memberiku hadiah yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Di akhir acara, Kenjiro membisikkan padaku, "Thank you for letting me be part of your life." Aku menatapnya lembut. "And thank you for waiting until I was ready." Sementara itu, Reno, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya. Entah dia masih mengojek, entah pindah kota, entah mencoba pekerjaan lain. Hidupnya sudah di luar lingkar pengaruhku. Dan aku ikhlas. Aku tak lagi menaruh benci, tapi juga tak sudi mengulangi bab kelam itu lagi. Luka kami sama-sama menjadi pelajaran, hanya saja aku menutupnya dengan lembaran baru yang lebih cerah. Suatu sore, saat aku duduk di taman belakang memandangi bunga Kamboja yang bermekaran, Kenjiro datang dengan membawa 2 cangkir teh melati. Dia duduk di sampingku, merangkul bahuku. Aku suka tempat ini, katanya. Calm and beautiful. Just like you. Aku menatapnya sambil tertawa pelan. Kamu mulai pintar merayu dalam bahasa Indonesia, ya. Dia mencium keningku. Aku serius. Aku bersandar di bahunya. Menikmati sore yang damai, tanpa rasa takut akan pengkhianatan, tanpa was-was akan ditinggalkan. Hidupku kini seperti taman ini, sudah melewati musim kering panjang, namun kini dihujani cinta yang membuatnya tumbuh subur kembali. Dalam hati, aku berbisik pada Tuhan, terima kasih telah menguatkanku melewati badai. Terima kasih telah mengirimkan cinta yang tulus pada waktu yang tepat. Aku menatap Kenjiro yang sedang menyesap teh dengan tenang. Hatiku penuh. Luka lama kini benar-benar sembuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sudah sampai di rumah, bukan bangunan bertembok kokoh, tapi hati yang mencintaiku dengan sabar, menghormatiku dengan tulus, dan menemaniku menjalani hari dengan ringan.